didukung oleh Pemirsa, pendidikan tinggi Islam di Indonesia diyakini mampu menjadi kiblat kajian Islam di dunia. Apa yang menjadi landasan keyakinan tersebut? Dan bagaimana upaya dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai kiblat kajian Islam dunia? Bersama saya Poppy Putri dalam perbincangan khas 8-11 Show pada kesempatan pagi hari ini, kita akan mengangkat tema mengenai pendidikan tinggi Islam Indonesia, kiblat kajian Islam dunia. Bersama dengan narasumber saya pada kesempatan pagi hari ini sudah hadir Bapak Profesor Dr. Kamarudin Amin, selaku Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dirjen. Salam. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, terima kasih sudah bergabung. Dan kemudian didampingi oleh Bapak Profesor Dr. Mujiara Harjo MA, selaku Direktur UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Ya. Assalamualaikum Prof. Mbak. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kapan baru sampai Jakarta? Sejak kemarin saya sudah di Jakarta. Sudah di Jakarta. Ya. Terima kasih sudah bergabung. Baik, Ya. pertanyaan saya pertama kepada Pak Dirjen. Kementerian Agama Republik Indonesia ternyata sudah mencanangkan bahwa pendidikan tinggi Islam di Indonesia ini bisa menjadi kajian sebagai kiblat ataupun pusat kajian Islam dunia. Seperti apa pertimbangannya Pak Dirjen? Ya, itu adalah ultimate goal yang harus kita capai, dan Indonesia punya banyak sekali alasan untuk bisa bermimpi seperti itu, bercita-cita seperti itu. Indonesia punya modal sosial yang sangat kuat. Indonesia sebagai the most populous Muslim country in the world, berpenduduk muslim terbanyak di dunia, sebagai negara yang terbesar keempat di dunia dari sisi jumlah penduduk, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, sehingga Indonesia punya modal sosial yang sangat kuat. Jadi ada kompatibilitas Islam dan demokrasi di Indonesia yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Diskursus tentang apakah demokrasi dan Islam itu kompatibel, itu menjadi diskursus yang sangat dinamis di Barat. Dan kesimpulan sebagian pengamat politik Barat mengatakan bahwa Islam dan demokrasi itu tidak kompatibel, tidak bisa ketemu gitu. Nah, ternyata itu terbantah di Indonesia. Tidak ada yang bisa bantah kalau Islam dan demokrasi di Indonesia itu kompatibel. Karena Indonesia adalah negara muslim terbesar di suatu sisi, di sisi lain Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Betul. Ini salah satu modal sosial yang sangat kuat. Modal sosial berikutnya adalah Indonesia punya karakter keislaman yang sangat distintif. Karakter keislaman yang damai, toleran, inklusif, yang tentu menjadi modal sosial Indonesia juga untuk menjadi yang terbaik. Sehingga suatu saat nanti kita bayangkan, kita harapkan, bahkan sekarang kita sudah melakukan sejumlah langkah-langkah strategis untuk mengundang, mengajak dunia untuk belajar di Indonesia tentang Islam. Dan sekarang sudah banyak sekali contohnya. Di mana nanti Pak Rektor bisa cerita bagaimana negara-negara Islam, bahkan di luar Islam, datang belajar ke Indonesia. Ada beberapa tradisi akademik keislaman tentunya yang sedang menjadi center di dunia, mulai dari Timur Tengah, di Afrika, di Barat, dan Indonesia. Dan kita berharap suatu saat nanti Indonesia akan menjadi kiblat studi Islam di dunia. Bahkan bukan hanya kiblat studi Islam saja sesungguhnya, tetapi kiblat peradaban Islam dunia. Itu yang kita harapkan. Jadi ada dua tujuan, ada dua goal yang ingin kita capai. Pertama, bagaimana menjadikan Indonesia sebagai kiblat peradaban Islam dunia dengan modal sosial yang sangat kuat tadi. Yang kedua, bagaimana Indonesia menjadi pusat studi Islam. Kita punya perguruan tinggi Islam sangat banyak. Lembaga pendidikan Islam terbesar di dunia juga ya, yang saya harus sampaikan. Kita punya 658 perguruan tinggi. Ada 76.000 madrasah, ada 30.000 pesantren. Banyak sekali, sangat masif di Indonesia. Sehingga ini juga menjadi modal, menjadi alasan kuat kenapa Indonesia berhak bermimpi untuk menjadi yang terbaik. Baik, dengan adanya mimpi seperti itu, apa yang selama ini ataupun sejauh ini sudah dilakukan atau akan dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia, Pak? Banyak sekali yang sudah kami lakukan, meskipun tantangannya juga masih sangat banyak. Tentu tidak mudah mengundang atau menjadikan Indonesia sebagai kiblat. Yang kami lakukan misalnya adalah melakukan beberapa hal fundamental. Yang pertama tentu memperbaiki sumber daya manusia kita. SDM menjadi syarat mutlak untuk bisa dirujuk, bisa disasar, dijadikan tempat belajar. Tentu sumber daya manusianya harus bagus. Ini sudah kita lakukan seperti yang sering saya sampaikan di berbagai media. Kita punya program 5.000 dokter.
Kita kirim dosen-dosen kita belajar di luar negeri untuk belajar bagaimana studi Islam di Amerika, bagaimana di Eropa, bagaimana di Mesir, bagaimana di Saudi, bagaimana di India, di Pakistan, bahkan di Afrika. Mereka datang ke sana untuk belajar Islam di sana. Kemudian mereka pulang nantinya untuk kemudian terjadi sinergi produktif antara mereka yang sudah belajar di berbagai tempat di seluruh dunia. Kemudian Indonesia menjadi center, menjadi pusat belajar Islam dengan tradisi kesarjanaan yang bervariasi. Bahkan ke Iran misalnya, di sana ada tradisi akademik yang sangat luar biasa di Iran. Tradisi akademik Syiah itu sangat mengagumkan juga. Nah, di Indonesia nanti akan menjadi center-center kajian Islam yang mengadopsi tradisi kesarjanaan Barat, kesarjanaan Timur Tengah, kesarjanaan Amerika, Iran bahkan nanti di Indonesia menjadi kiblatnya. Baik, pertanyaan saya dan selanjutnya adalah kepada Bapak Profesor Mujia sendiri. Seperti halnya yang beliau sampaikan bahwa ada sebuah mimpi dari kita bahwa nantinya Indonesia akan menjadi sebuah kiblat peradaban Islam di dunia dan juga kiblat ataupun pusat studi Islam dunia seperti itu. Apa yang selama ini sudah berhasil dilakukan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri, Pak? Terima kasih Mbak Bobi. Pak Dirjen tidak bermimpi sebenarnya, sebab itu sudah jadi kenyataan. Sudah jalan sama? Iya, artinya yang kami lakukan, UIN Malang sebagai satker di bawah Kemenag, itu menerjemahkan mimpi-mimpi Kemenag. Antara lain untuk menjadikan Indonesia sebagai kiblat dengan tinggi Islam di dunia. Nah, saya sampaikan di Indonesia ini laboratorium besar, laboratorium raksasa pendidikan Islam yang siapa saja di seluruh dunia ini bisa mengakses. Apa yang kami lakukan 5 tahun terakhir telah mewujudkan itu dengan tentu dukungan Kemenag yang luar biasa, Kementerian Luar Negeri, kantor-kantor perwakilan Indonesia di seluruh dunia. Kita hari ini sudah memiliki perwakilan marwah dari 32 negara. Subhanallah. Bahkan minggu yang lalu saya menandatangani surat persetujuan untuk hadir mahasiswa dari Cina dan beberapa negara mantan Uni Soviet. Dan alhamdulillah lulusan yang kita lahirkan dari program internasional ini itu menjadi tokoh-tokoh di negara masing-masing. Jadi yang kita lakukan ini benar-benar pekerjaan raksasa. Kampanye kita mengatakan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin ke seluruh dunia lewat pendidikan Islam. Baik, tapi selama ini mungkin orang-orang beranggapan bahwa jika ingin belajar mengetahui lebih dalam mengenai studi Islam, peradaban dan lain sebagainya, kita harus berkiblat kepada Timur Tengah. Bagaimana caranya dari UIN sendiri untuk menarik minat mereka untuk belajar di Indonesia? Diplomasi, hubungan luar negeri, kerjasama, tapi di dalam ditata. Ada ciri khas ataupun juga ada keunggulan jika kita belajar di sini, Pak? Keunggulannya adalah kita melahirkan lulusan alumni sarjana pendidikan Islam yang ramah, yang tidak keras, yang menerima siapapun, menerima perbedaan, dan yang ini menjadi isu dunia saat ini. Kebetulan nanti tanggal 23 November ini di UIN Malang akan ada konferensi besar namanya International Conference of Islamic Scholars. Pak Dirjen akan hadir, dibuka oleh RI1 dan oleh Wapres. Nah, ini akan membicarakan ini, akan menggelorakan kepada dunia tentang Islam yang kita kembangkan di Indonesia saat ini. Baik. Sebab di negara-negara lain, di belahan lain sedang konflik. Kita lihat negara yang mayoritas penduduknya Islam, itu beragama Islam, itu berkonflik saat ini. Justru Indonesia tidak. Mengapa kok tidak? Karena Indonesia mengembangkan nilai-nilai keislaman yang ramah untuk siapapun. Dan inilah kelebihan kita. Ini yang justru kita harus berikan informasi yang secara benar bahwa Islam adalah agama yang jadi kita balik sekarang. Kalau dulu kita ngirim orang belajar Timur Tengah, pelajaran dari Timur Tengah pun banyak, Pak? Banyak. Dari Yaman, dari Mesir, dari Jordan, dari Saudi sendiri. Pemirsa, obrolan kita pada kesempatan pagi hari ini. Untuk itu tetaplah bersama kami akan kembali. Didukung oleh ibu-ibu zaman sekarang harus serba bisa. Mahasiswa yang keren itu nggak cuma belajar, tapi juga berinvestasi saham online. Investasi saham lebih memberikan keuntungan. Ayo, investasi saham sekarang juga. Kerupuknya warnanya ngejreng gitu ya. Emangnya kenapa? Kalau kerupuknya terlalu mencolok warnanya seperti ini, itu kan pewarna pakaian, Bu. Mulai besok, saya akan lebih teliti lagi dalam memilih bahan makanan. Jangan gunakan pewarna. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Karena yang asli ada tulisan dan elegan. Pilih plafon yang terbaik yang ada tulisan Sunda Plafon. Sunda Plafon, live up your life. Aduh. Ambeien, Pak. Iya. Dari ekstrak alami membantu meringankan gejala ambeien.
Atasi ambeien. Koran. Koran harus Indo. Mahakarya Agung Sedayu Group. Green Sedayu Apartemen Jakarta Barat dilengkapi dengan 38 fasilitas di dalamnya. Bawa koper saja, bisa langsung pindah ke Green Sedayu Apartemen. Cicilan 10 juta rupiah per bulan. Hubungi 02155961000. Green Sedayu Beach Park dan Mogot. Dengan cicilan 28 juta rupiah per bulan. 10 kali cicil bisa langsung pakai. Hubungi 02154380888. Untuk Anda kami tayangkan kembali. Ikuti kisah di balik layar produksi karya-karya yang berhasil menjadi finalis di Eagle Awards Documentary Competition 2015. Saya itu orang baru di dunia dokumenter. Masih kurang akrab lah dengan proses-proses pembuatan itu. Ada cerita apa selama proses produksi? Banyak hal-hal yang aneh saya dapat. Syuting pun kemarin kan ada biawak masuk dalam kamar. Behind the Scene Eagle Awards 2015 merajut Indonesia. Sabtu 14 November jam 2 siang. Kini 360 hadir setiap Sabtu jam 9 malam. Didukung oleh Pendidikan Tinggi Islam Indonesia, Kiblat Kajian Islam Dunia, itu masih menjadi topik perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini pemirsa. Dan saya pun juga masih ditemani oleh Bapak Dirjen Pendidikan Islam Kemenak serta Bapak Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kita lanjutkan kembali mungkin kepada Pak Dirjen. Seperti apa sih sebenarnya perkembangan dari pendidikan tinggi Islam di Indonesia? Ya, jadi seperti Pak Rektor tadi sudah bicara ya, yang seperti Malang itu sebenarnya ada beberapa. Kita ada 55 perguruan tinggi negeri di Indonesia di bawah Kementerian Agama, dan yang punya mahasiswa internasional itu juga cukup banyak, tapi Malang saya kira yang terbanyak ya. Jadi sekarang kita sedang mendorong internasionalisasi perguruan tinggi Islam memang sebagai langkah sebagai jalan untuk menjadi kiblat dunia tentunya. Sehingga kita harus melakukan langkah-langkah strategis produktif untuk menuju ke arah situ, dan salah satu tantangannya memang adalah menurut saya yang perlu kita kembangkan bersama itu adalah tradisi akademik di kampus itu harus terus ditumbuhkan. Jadi mulai dari tenaga pengajarnya sampai mahasiswanya, tradisi akademik itu tidak boleh surut, tidak boleh meredup, tapi harus terus-menerus ditumbuh kembangkan. Produktivitas dosen, produktivitas tenaga pengajar juga harus terus dikembangkan, karena kemajuan sebuah perguruan tinggi, apakah perguruan tinggi itu bisa menjadi kiblat atau tidak, sesungguhnya bukan ditentukan oleh rektornya, bukan oleh pimpinannya, tetapi dosennya, profesornya. Nah, mampukah profesor kita ini berkiprah secara maksimal sehingga kemudian menjadi rujukan dunia. Jadi nanti ketika orang Yaman ingin belajar tafsir, dia akan mencari profesor tafsir di Indonesia itu siapa sih? Gitu. Ketika mereka ingin belajar fikih misalnya, siapa yang paling otoritatif di Indonesia itu? Kira-kira di Indonesia itu sarjananya atau ilmuannya itu internationally recognized atau tidak? Nah, itu tantangan-tantangannya di sini, sehingga kita mendorong teman-teman dosen kita di perguruan tinggi di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk melakukan peningkatan kompetensi secara sustainable. Kita beri kesempatan, kita beri mereka peluang untuk melakukan studi, melakukan research ke luar negeri, di dalam negeri juga, supaya tradisi akademik itu terus-menerus tumbuh dan berkembang. Ada rencana ataupun program yang akan dicanangkan pada hari-hari berikutnya? Sedang berjalan beberapa tahun terakhir dan terus-menerus kita tingkatkan, kita kembangkan. Kita setiap tahun mengirim dosen kita ke berbagai negara. Kemudian kita mengundang juga dosen-dosen datang ke Indonesia. Besok ini Pak Rektor, kira-kira Januari, Februari kita akan mendatangkan 50 profesor dari Jerman. Ya, 50 profesor dari Jerman untuk kita distribusi ke seluruh Indonesia, dan itu sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah Jerman. Jadi kita ada kerjasama dengan sebuah lembaga di Jerman yang memprovide expert untuk mengajar di tempat kita. Itu salah satu langkah-langkah yang kita lakukan. Jadi internasionalisasi harus kita lakukan dalam rangka menyambut globalisasi dan masyarakat ekonomi ASEAN tentunya. Jadi internasionalisasinya itu bukan hanya mahasiswanya, tapi juga dosennya, sistemnya, segala macam harus betul-betul internationalize supaya bisa berkompetisi, apalagi ingin menjadi kiblat gitu. Iya, Pak Rektor, terlihat
Pak Dirjen beserta dengan Kemenaknya cukup antusias dan support yang luar biasa ya dengan adanya pendidikan tinggi Islam di Indonesia sendiri. Lalu apa yang sejauh ini akan dilaksanakan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim? Langsung kami tangkap, nggak usah berlama-lama. Jadi, seperti apa Pak targetnya? Di dunia ini orang bicara perguruan tinggi yang berkualitas kan dua. Kalau perguruan tinggi umum namanya Harvard. Kalau Islam itu Al-Azhar Kairo. Nah, yang keduanya Al-Azhar ini harus kita rebut. Tidak di Mesir, tetapi di Indonesia. Subhanallah. Nah, itu satu. Yang kedua, internasionalisasi universitas. Kebetulan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen itu sudah kita lakukan. Dan saya merasa memperoleh dukungan luar biasa oleh Pak Dirjen dan Pak Dirjen karena kita sedang melakukan tahap-tahapan menuju internationally recognized university. Dan saya izin beliau saja bahwa program-program yang kita lakukan itu selalu mengacu kepada satu titik. Pada suatu kali nanti, someday nanti, ada universitas di Indonesia yang betul-betul dikenal sebagai world class university, dan saya akan mengawali itu. Itu upaya ini tidak pernah berhenti, sebab membangun perguruan tinggi itu hakikatnya membangun manusia, membangun peradaban. Dulu Islam pernah jaya peradabannya, dan itu akan kita tarik kembali, dan tidak lewat Timur Tengah, tidak di Eropa, tapi di Indonesia. Itu impian kita. Semoga bisa langsung segera kita realisasikan seperti itu ya Pak. Dan untuk Pak Dirjen yang terakhir sendiri, kalau boleh dibandingkan antara kajian Islam jika kita mengaji kepada perguruan tinggi Islam yang ada di luar negeri dengan yang ada di Indonesia, di mana letak kelebihan dan keistimewaan kita Pak? Pertama ya, jadi seperti yang saya sampaikan, Islamic scholarship itu ada beberapa pusat di dunia ini. Jadi ada, dan masing-masing memiliki kekhasan, masing-masing memiliki distingsi. Timur Tengah itu harus kita akui punya kelebihan luar biasa dalam hal penguasaan materi keislaman. Substansi mereka sangat kuat. Eropa, Amerika itu sangat kuat dengan metodologi. Tradisi di Syiah bahkan kuat dua-duanya juga. Betul. Nah, Indonesia harus kuat semuanya. Jadi harus kuat metodologi, harus kuat materi, dan harus mengcombine semuanya. Dan yang paling istimewa, yang paling precious yang kita miliki adalah keterbukaan. Indonesia itu sangat terbuka, Indonesia itu sangat welcome, Indonesia sangat generous ya, sangat ramah, dan itulah distingsi kita yang kita bisa jual di seluruh dunia. Baik, semoga apa yang menjadi impian kita pada kesempatan kali ini pun juga segera bisa direalisasikan, terutama khususnya menjadi PR yang tersendiri agak sedikit cukup berat ya Pak ya, untuk Pak Dirjen beserta dengan teman-teman jajaran di Kemenak RI. Terima kasih. Sebenarnya masih banyak sekali apa yang ingin saya tanyakan, tapi ternyata kita harus menyelesaikan topik pembicaraan kita kepada pagi hari ini. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Rektor juga terima kasih. Semoga sukses selalu juga, dan insya Allah kita pun juga bisa merealisasikan bahwa Indonesia bisa menjadi pusat studi Islam dunia, tapi juga menjadi pusat peradaban Islam di dunia. Saya Bobby Putri mohon pamit undur diri pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Didukung oleh